Halo semuanya, apa kabar? Kalau 2017 apa kabar nih? PG-nya seru ya? Untuk 2018, 19, dan 20 jangan mau kalah ya. Kita bentar lagi juga udah masuk-masuk minggu UTS nih. Semangat semuanya. Nah, bertepatan dengan bulan ini, itu adalah bulan Valentine atau bulan kasih sayang. Tepatnya tanggal 14 Februari biasanya kita kita peringati sebagai Hari Valentine ya. Sebenarnya udah lewat juga, tapi tanpa mengurangi esensi dari Hari Valentine itu sendiri, kita akan melaksanakan juga Valentine nih. Gimana acaranya, gimana prosedurnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi project kita kali ini itu namanya Spread the Love Project. Beda dari tahun-tahun sebelumnya yang kita melaksanakan Valentine secara bareng-bareng gitu, nah sekarang kita akan melakukannya dalam bentuk project. Project-nya itu judulnya Spread the Love. Gimana project-nya nanti akan kita jelaskan juga. Nah, kita akan yang akan ada di video ini adalah yang pertama itu apa sebenarnya Spread the Love Project. Lalu latar belakang dari project ini dan yang terakhir itu bagaimana project ini akan berjalan. Nah, Spread the Love Project itu apa? Spread the Love Project ini sebenarnya project lanjutan dari Christmas eee, Chemistry Christmas Fellowship, bulan Desember lalu ya. Jadi untuk, mewujud nyatakan tentang kasih yang sudah kita diskusikan sama-sama, hayo masih ingat nggak? Ini, kemarin kita Christmas Fellowship-nya ngapain, hayo? Iya, jadi untuk mengingat aja, Christmas Fellowship kita kemarin itu kita kan nonton film sambil berdiskusi nih ya, menonton film lalu berdiskusi. Nah, film yang kita tonton itu kan menyatakan tentang bagaimana, menjalankan kasih gitu ya. Nah, untuk project kali ini kita itu, mewujud nyatakan bagaimana, kasih yang sudah kita pelajari. Karena saya yakin juga, bahwa kasih itu bukan suatu hal yang baru juga ya buat kita, apalagi kita mahasiswa TISI, di kampus, di diskusi, di devosi, kita sering banget membicarakan tentang kasih. Nah, HMPPK menyediakan satu wadah, satu project untuk kita melaksanakan kasih dan mewujudkan kasih itu. Nah, project-nya gimana? Mmm, Nanti akan, saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini, proyek ini bertujuan untuk memberikan ruang dan wadah bagi mahasiswa prodi pendidikan kimia untuk mengaplikasikan kasih dalam bentuk proyek bersama. Menerapkan kasih ketika dilakukan secara bersama-sama merupakan suatu hal yang asik. Mungkin untuk beberapa kakak atau mungkin semua saya yakin juga, saya yakin bahwa kita sudah menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu maksimal? Saya tidak yakin. Kalau saya pribadi sendiri, saya menerapkan kasih, masih sebatas yang saya bisa atau kondisi saya itu bagaimana saat itu. Nah, kita akan melaksanakan kasih yang berbeda, di mana kita menyiapkan satu hari khusus, di mana kita melaksanakan kasih secara maksimal. Maksudnya gimana melaksanakan kasih secara maksimal? Karena kita tahu sebenarnya definisi kasih itu ada banyak gitu ya. Ada kasih itu tidak mudah marah, kasih itu saling mengasihi, kasih itu saling mmm, support satu sama lain, itu juga merupakan bentuk kasih gitu loh. Dan juga, kasih itu kan luas ya, maksudnya cakupannya gitu kan. Nah, kita akan mengkhususkan satu hari di mana kita akan menerapkan kasih secara maksimal. Maksudnya kayak gimana? Contohnya hari ini aku pilih hari, Selasa minggu ini mungkin gitu ya, hari Selasa atau hari apapun itu ya, satu hari sebelum, hari, project puncak atau hari, perayaan puncak atau hari hanya, kita siapkan satu hari di mana kita melaksanakan kasih secara maksimal, maksudnya secara maksimal tuh kayak gini, yang misalnya tadinya kita, "Oke aku nggak marah deh, tapi kalau dibuat marah banget ya aku juga bakal marah." Nah, satu hari ini kita akan bener-bener yang namanya menahan semua macam, bentuk, ketidaktaatan kita atau bentuk, bentuk bagaimana kita tidak menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Contohnya kalau aku kalau misalnya diganggu, aku suka kesel gitu misalnya kan. Nah, dalam satu hari ini tuh aku bener-bener nggak boleh kesel dan lain sebagainya, dan kita melaksanakan itu tuh bener-bener, eee, 1 hari full dan semaksimal mungkin gitu, yang tadinya kita agak sedikit bolong-bolong nih menerapkan kasih. Nah, pada saat ini tuh kita diberikan wadah di mana kita benar-benar menerapkan kasih dan ini dilakukan secara bersama-sama. Tidak perlu misalnya kakak-kakak atau teman-teman semua,
dan adik-adik semua itu melaksanakan harus sama-sama sama teman satu kelas atau satu prodi, nggak harus. Kita siapkan hati kita masing-masing. Cuman kan kasih itu berdampak ya, berarti orang lain harus bisa melihat kasih yang sudah kita wujud nyatakan itu sendiri. Yang bisa merasakan tuh baik keluarga, baik orang-orang di sekitar, teman-teman kita, teman-teman kelas, teman-teman prodi ataupun teman-teman suatu fakultas dan teman-teman semua yang bisa merasakan kasih itu sendiri. Lalu selanjutnya em, kasih itu diterapkan kepada siapapun dalam bentuk apapun. Jadi kita tidak membatasi ya, maksudnya tidak harus sama teman kelas ataupun sama teman di rumah ataupun sama keluarga aja, tapi semuanya, setiap orang yang kita temui, bahkan orang yang nggak kita kenal pun, misalnya contohnya tiba-tiba orang itu kita nggak kenal nih ya, tapi biasanya kita cuek. Nah, karena kita menerapkan kasih, misalnya kita kita ketemu orang di jalan, kita senyum, itu kan sudah bentuk dari kasih kan. Nah, definisi kasih itu begitu luas ya, jadi tidak bisa dideskripsikan dengan apa ya satu atau beberapa pengertian saja gitu. Saya kan kakak, teman-teman dan adik-adik semua udah paham betul ya yang namanya kasih itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang terpenting ini yang paling penting ya. Yang terpenting di antara semuanya itu adalah minta pimpinan Tuhan untuk melakukan proyek ini. Karena kalau kita melakukan proyek ini atas dasar kemanusiaan kita, maksudnya karena saya mau melakukan proyek ini ataupun karena paksaan dari HMPPK. Ini tidak ada proyek ini tidak ada paksaan ya. Maksudnya kita memang engage semua kakak, teman-teman dan adik-adik untuk melakukan proyek ini. Tapi proyek ini bukanlah sebuah paksaan. Ini berdasarkan atau berasal dari hati kita masing-masing gitu loh. Kita memang menyediakan wadah, menyediakan waktu, tapi kembali lagi gitu pelaksanaannya tetap berada di tangan kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik semua gitu. Jadi entah bagaimana pelaksanaannya itu masih tergantung juga sama teman-teman kakak-kakak dan adik-adik juga gitu. Dan terutama juga seperti tadi saya katakan bahwa ini yang terpenting adalah minta pimpinan Tuhan karena percuma aja ya kita melakukan kasih tapi kita melakukan itu atas dasar mungkin kita bilang oh karena saya mampu tidak seperti yang kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu apa-apa termasuk untuk berbuat kasih ya seolah-olah berbuat kebaikan itu memang atas dasar kita sendiri sebenarnya itu tidak karena itu juga atas dasar apa ya seizin dan juga diberikan kekuatan dan juga kemampuan oleh Allah sendiri ya. Jadi ini yang paling penting sih. Jadi kita menyediakan waktu untuk berdoa, untuk menyerahkan Tuhan. Hari ini saya mau melaksanakan proyek ya Tuhan, proyek kasih mampukan saya dan lain sebagainya gitu ya, kakak teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya ini di hari puncak sebenarnya kita akan merefleksikan bagaimana rasanya setelah berusaha semaksimal mungkin menerapkan kasih. Dan juga ini akan didiskusikan dan di-sharing-kan di acara inti kita. Nah, diskusi ini seputar mungkin nanti akan ada bagaimana rasanya setelah menerapkan kasih. Apakah kita jadi kayak, wah ternyata saya sadar bahwa saya selama ini belum menerapkan kasih secara maksimal. Ataupun wah kok saya jadi apa ya terpanggil untuk terus melaksanakan hal seperti itu atau kita ternyata menyadari satu wujud ketidakasihan kita contohnya kayak kita sering ternyata aku sulit dalam hal menahan amarah gitu yang kita sadari mungkin bisa di-sharingkan di kelompok kecil nanti yang akan dibagikan seperti itu. Lalu, nah ini di hari H sebenarnya kita mau ngapain aja nih. Pada hari H acara kita akan sharing bersama dengan kelompok kecil yang sudah dibagi tentang pengalaman satu hari full melaksanakan proyek ini, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, di sini juga bukan cuma hanya sharing aja, tapi juga sebelum itu atau sesudah itu atau selama acara itu, mungkin kita akan melaksanakan beberapa challenge yang menarik nih tentu aja ya, yang juga berhubungan dengan kasih dan berhubungan juga dengan Valentine. Tidak kalah hanya sharing-sharing gitu aja, cuman kita akan ada asik-asiknya tentu saja. Lalu seperti ini juga kita akan melaksanakan beberapa challenge gitu dan juga ini yang acara puncak ya, sharing bersama dengan kelompok kecil. Lalu kita juga salah satu yang menjadi goals kita adalah dalam satu kelompok kita boleh saling mengenal dan boleh saling setidaknya tahu nama lah satu sama lain gitu ya. Jadi dalam kelompok itu jangan cuma sharing aja nih kakak-kakak teman-teman ya, bisa juga untuk ikutan
kenal adik-adiknya atau kenal kakak-kakaknya nih buat adik-adik yang 2020 terutama nih ya, mungkin karena kita belum pernah ketemu secara langsung, jadi, bisa menjadi sarana untuk kakak-kakaknya untuk kenal, adik-adik 2020 nih. Oke, kayak gitu aja. Jadi seperti itu aja, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya project ini bukan project yang dipaksakan ya. Ini adalah project yang dilaksanakan dari hati karena ya pada dasarnya kita hanya merancangkan project ini gitu loh. Pelaksanaannya kembali kepada kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua. Kita semua tidak akan mengecek gimana kayak apakah kakak ini udah atau atau adik ini belum atau gimana, tapi ini semua berdasarkan kepada, kedewasaan masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua menanggapi project ini dan keseriusan untuk melakukan project ini tuh berdasarkan dari hati masing-masing ya. Kita tidak ada mengecek dan tidak ada absen atau apakah hari ini sudah melakukan proyek kebaikan ataupun kayak gimana, tapi nanti yang pasti kita akan sharing-kan gitu ya. Jadi, dimohon untuk kedewasaan dan juga, keikutsertaan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua dalam proyek ini supaya kita juga, tidak hanya belajar secara konsep, tapi juga kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Itu goals kita, dari acara ini gitu ya. Jadi, bagaimana kita menerapkan kasih itu, dalam kehidupan kita secara penuh gitu, secara maksimal gitu. Nah, untuk melihat apakah Kakak, teman-teman, dan adik-adik semua, sudah melihat video ini secara full, saya mohon untuk Kakak, teman-teman, dan adik-adik semua yang sudah menonton dengan full dan sudah paham, boleh komen, nama dan juga kelasnya masing-masing. Misalnya aku, Desti Melina Seningsi dari kelas 19 IMKI. Nah, seperti itu untuk mengecek apakah semuanya sudah menonton video ini dan sudah mengerti, bagaimana proyek yang akan dilaksanakan, begitu. Nah, mungkin seperti itu saja Kakak, teman-teman, dan adik-adik semua. Kurang lebihnya mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada, anggota HMP yang lain ataupun kepada saya sendiri, ataupun nanti kepada PIC kelompok yang mungkin nanti akan dibentuk supaya nanti PIC-nya bisa berkoordinasi dengan saya untuk menanyakan hal tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, Kakak, teman-teman, dan adik-adik semua. Mmm, Semoga kita juga bisa melaksanakan proyek ini dengan baik dan juga bisa mendapatkan esensi dan manfaat dan juga, meaning dari proyek ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya Kakak, teman-teman, dan adik-adik semua. Selamat menjalani hari semuanya dan juga selamat menjalankan proyek. Jangan lupa andalkan Tuhan ya. Terima kasih. Shalom.